Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah beberapa minggu ini saya tidak upload video ya. Ya karena ada kesibukan pribadi dan urusan-urusan yang lain teman-teman. Nah di video kali ini saya akan bahas tentang masalah mogok makan yang terjadi pada ular teman-teman. Jadi mogok makan ini terjadi itu sebab akibatnya itu banyak, tidak cuman satu dua macam, tapi ada beberapa teman-teman yang harus kalian ketahui. Jadi saya akan jelaskan satu persatu penyebab dan cara menanganinya teman-teman. Disclaimer, edukasi ini saya buat berdasarkan riset dan pengalaman yang sudah saya terapkan dari dulu sampai sekarang teman-teman. Jadi kurang lebihnya kalau ada yang salah atau kurang tepat atau gimana, mungkin kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Untuk yang pertama yaitu mogok makan ini terjadi kepada ular yang masih bayi atau masih kecil teman-teman. Biasanya ini terjadi kepada ular-ular yang baru menetas. Contohnya saja kalau kalian itu beli baby retic atau balpiton, ada kalanya pas sampai di rumah kalian itu mereka tidak mau makan, bahkan dikasih tikus, pinkies atau yang sudah besar itu pun tidak mau makan. Jadi itu apa ya, penyebabnya biasanya itu karena mereka masih baru lahir. Jadi cadangan makanan mereka itu masih ada teman-teman. Jadi kalau tidak mau makan itu wajar, jadi tidak usah khawatir. Dan cara mengatasinya, kalian itu harus beli baby ular yang sudah garansi makan teman-teman. Jadi sudah tes makan minimal 2 sampai 3 kali, itu baru aman teman-teman. Kalau hanya 1 kali tes makan itu bisa saja mogok makannya itu di hari berikutnya itu kambuh lagi kayak gitu. Jadi ular yang masih bayi itu mogok makan itu wajar, karena mungkin cadangan telur mereka atau egg yolk itu masih ada teman-teman di perut mereka. Jadi gitu. Jadi cara mengatasinya itu sangat mudah. Beli di seller yang terpercaya teman-teman. Beli ular yang sudah mau makan, minimal tes makan itu 2 sampai 3 kali. Kalau ularnya memang baru netes ya. Dan itu pasti saya jamin seterusnya ke depannya itu pasti lancar terus teman-teman. Nah yang kedua adalah ular itu tidak mau makan karena di bagian mulutnya itu ada yang sakit teman-teman. Nah ini yang dinamakan dengan sariawan. Jadi kalau ular sariawan itu biasanya ada yang tetap mau makan, ada yang nggak mau makan. Kalau yang tetap mau makan itu biasanya terjadi pada ular-ular yang bernafsu makan besar seperti bermis, retik atau boa kayak gitu. Nafsu makan mereka kan terlalu besar gitu ya, ndak mandang mulut mereka lagi sakit atau gimana, makan tetap los kayak gitu. Jadi kalau apa ya, penanganannya ular nggak mau makan karena mulutnya sakit, ada lukanya, ada sariawannya, yaitu harus PR-nya kalian harus sembuhin sariawannya dulu teman-teman. Kalau nggak sampai sembuh, ular itu nggak akan mau makan selamanya. Jadi kayak gitu kan, kita aja kan kalau di mulut ada luka gitu kan, buat makan kan nggak enak, sama juga seperti itu teman-teman. Jadi harus disembuhin dulu sariawannya. Untuk video cara mengatasi sariawan dulu yang awal-awal itu saya pernah buat juga, mungkin bisa kalian tonton video itu teman-teman. Sariawan sendiri itu adalah penyakit yang sangat mudah untuk disembuhkan teman-teman. Kalau tahu caranya itu pasti mudah. Intinya cara menyembuhkan sariawan itu harus telaten, bersihin jigong dan kasih obatnya teman-teman. Sehari bisa 1 sampai 2 kali. Biasanya jarak 5 sampai 1 minggu itu sudah sembuh dan ular kembali mau makan teman-teman. Yang selanjutnya, ular tidak mau makan karena masih adaptasi teman-teman. Biasanya ini terjadi ketika kalau kalian baru beli ular, kan contohnya ularnya baru sampai, itu pas langsung kalian kasih makan, itu biasanya rata-rata tidak mau teman-teman, karena mereka masih stres perjalanan. Jadi biarkan dulu, mungkin sehari sampai 3 hari gitu, pas malamnya baru kasih makan. Jadi
Kalau ular ndak mau makan karena baru sampai, itu ndak ada penyakit gimana-gimana, itu hal yang wajar. Jadi tunggu aja mereka adaptasi dulu, terus di hari ketiga atau keempat kelima terserah kalian, itu baru kasih makan, biasanya mau teman-teman. Jadi gitu. Yang selanjutnya, ular ndak mau makan karena dia berasal dari alam. Jadi gini teman-teman, memang benar. Jadi ular yang wild caught atau tangkapan alam dengan captive breed atau hasil ternakan, itu nafsu makannya jauh lebih enak yang hasil ternakan teman-teman. Tapi ada juga beberapa yang meskipun tangkapan alam mereka itu langsung mau makan, ada juga. Contohnya Boiga multomaculata. Jadi kalau nggak percaya, coba kalian cari. Kalau nemu Boiga multomaculata, kalian kalian tangkringin aja ularnya sambil dipegang, terus deketin cicak ke mulutnya, pasti mau makan. Jadi ular yang berasal dari alam itu ya namanya ular liar ya, itu kan ketemu manusia takut kayak gitulah ya. Pas kalau langsung dipelihara itu butuh waktu adaptasi yang lebih lama dari ular-ular yang hasil penangkaran teman-teman. Jadi kalau mereka udah nyaman, biasanya baru mau makan kayak gitu. Jadi memang treatmentnya untuk tes makan untuk ular-ular wild caught atau tangkapan alam itu lebih kita itu harus lebih sabar kayak gitu. Nggak ada cara yang gimana-gimana, cuman kita harus sabar aja. Jadi tunggu waktunya dia itu sampai stresnya berkurang, nanti mau makan sendiri teman-teman. Beda halnya kalau ular yang kalian beli itu hasil dari penangkaran, kayak kalian beli retik ukuran 1 meter ke atas atau balpiton ukuran juvenil itu pasti makannya los, nggak mungkin gimana-gimana ya. Selanjutnya itu ular nggak mau makan karena mereka memasuki fase musim berkembang biak teman-teman. Jadi berkembang biak itu fasenya ada beberapa. Yang pertama itu karena birahi. Ular kalau waktu birahi, terutama jantan, itu pasti dia mogok makan. Saya pernah ngalamin itu di retik ya, sampai sekarang ada beberapa retik yang tidak mau makan karena birahi. Ada boa constrictor dan balpiton teman-teman. Kalau jantan waktu mereka birahi berat itu pasti tidak mau makan. Solusinya gimana? Kawinin. Jadi gitu. Kalau mereka sudah kawin ngelok betina, biasanya mereka langsung mau makan teman-teman. Tapi kalau kalian hanya punya satu ular, tidak punya pasangannya, dan tidak mau ada kepikiran untuk breeding atau gimana, ya tunggu aja. Itu hal yang wajar, tidak perlu dikasih obat atau treatment yang gimana. Jadi tunggu aja sampai birahinya itu kelar teman-teman. Jadi biasanya masa birahi itu terjadi selama 2-3 bulan. Jadi memang lama. Dan kalau yang masih baru-baru mungkin mikirnya aduh takut mati, takut gimana, itu enggak mungkin mati teman-teman, asal selalu ada wadah air di kandang. Jadi wajar kalau lagi birahi itu pasti ular jantan itu pasti stop makan teman-teman. Selanjutnya itu terjadi juga pada si betina. Beda halnya dengan si jantan. Jadi kalau betina itu mogok makannya pas mereka itu di fase akan mau bertelur teman-teman. Kalau kalian sudah kawinin jantan dengan betina dan pas ngelok terakhir itu namanya kan ovulasi ya kalau nggak salah. Ovulasi itu pembentukan sel telur kalau nggak salah ya. Jadi pas di masa itu betina itu pasti nggak makan teman-teman sampai dia bertelur, biasanya gitu. Dulu saya di retik itu dia itu terakhir ngelok sampai bertelur itu dia 4 bulan nggak makan. Jadi itu hal yang wajar karena si betina kan mau bertelur. Jadi nggak apa-apa teman-teman, jadi nggak usah khawatir atau gimana. Nanti kalau sudah bertelur pasti nafsu makannya gila lagi teman-teman, karena kan ular habis bertelur itu badannya kurus ya. Selanjutnya ular itu tidak mau makan kalau settingan kandangnya itu tidak cocok dengan mereka ya. Jadi ini mungkin banyak dialami oleh para kiper yang baru
piara ular gitulah ya. Jadi solusinya ya kalian harus pelajari ular tersebut teman-teman, karena beda ular itu beda karakter kan. Ada ular yang semi akuatik, ada ular yang full akuatik, ada ular yang terestrial, ada ular yang arboreal, ada ular yang semi fosorial. Jadi ular itu apa ya, tingkahnya itu macam-macam, pola hidupnya berbeda-beda. Jadi kalau ular arboreal ya kalian harus kasih ranting untuk dia nangkring teman-teman, kayak pohon-pohonan, potongan pohon-pohon kecil kayak gitulah ya, kayu-kayu kecil maksudnya. Dan kalau ular semifosorial contohnya kayak apa ya, senboa, ular senboa atau ular pelangi atau ular pipsnake, itu kalian harus kasih substrat agar mereka bisa masuk-masuk ke dalam. Kalau kalian kasih koran polosan gitu aja nggak bakal mau makan teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik-balik, jadi kayak gitu. Kalau ular air ya dikasih air, kalau ular arboreal ya dikasih kayu-kayuan kayak gitu. Kalau kalian piara ular arboreal ndak dikasih kayu malah dikasih air kan terbalik, sampai kapanpun mereka ndak bakal mau makan teman-teman. Jadi solusinya adalah kalian harus paham betul tentang ular tersebut, spesiesnya gimana, cara pola hidupnya kayak gimana. Kalau settingannya tepat pasti makannya lancar teman-teman. Berikutnya adalah ular tidak mau makan karena masuki fase tidur yang panjang, itu apa namanya, hibernasi teman-teman. Beberapa ular ada yang melakukan kegiatan alaminya seperti hibernasi tersebut. Itu ada beberapa jenis. Yang saya tahu itu terjadi pada boa constrictor dengan ball python teman-teman. Jadi jangan salah ya, ball python kecil-kecil gitu puasanya kuat teman-teman, bisa berbulan-bulan bahkan sampai 8 bulan lebih. Dan itu memang mereka lakukan ya entah kenapa, itu memang sifat alami mereka. Jadi di alam pun mereka melakukan hal seperti itu. Jadi bukan karena sakit atau birahi atau gimana, memang mereka itu mungkin dari cuaca yang terlalu dingin, jadi mereka itu stop untuk makan teman-teman dan memilih untuk tidur. Jadi itu sifat alaminya mereka, jadi tidak perlu khawatir mau digimana-gimanain teman-teman. Nah mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, apa ya, beberapa penyebab ular mogok makan. Jadi yang saya ingat hanya itu, mungkin ada lagi tapi saya selewatnya itu di kepala teman-teman. Jadi mungkin video ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang atau salah bisa kalian kasih komen di bawah, karena tujuan saya bukan menggurui tapi sama-sama belajar, mengedukasi, sharing-sharing info teman-teman. Kalau teman-teman ada yang lebih paham bisa juga kasih pendapatnya ke saya, kayak gitulah ya. Jadi sekian video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.